Malam yang sunyi di Seoul, Kapten Red Sparks akhirnya bicara. Langit malam di Seoul tampak temaram ketika Hye-son, Kapten Red Sparks yang juga setter utama tim, duduk tenang di kursi podcast bersama rekan-rekan seprofesinya. Wajahnya yang biasanya tegas terlihat lembut malam itu. Ia berbicara bukan sebagai atlet, tapi sebagai sosok yang sedang kehilangan bagian penting dari hidupnya. Sudah beberapa bulan, tapi rasanya masih seperti kemarin, katanya pelan. Sejak Megawati Hangestri dan Bukilik meninggalkan Red Sparks, suasana tim berubah total. Dua pemain itu bukan hanya rekan satu tim, melainkan rekan seirama di setiap langkahnya di lapangan. Sebagai setter, Hye-son tahu betul ritme bola yang pas untuk Mega yang selalu meloncat tinggi dan sentuhan lembut yang diperlukan Bukilik untuk menembus blok lawan. Kini tanpa keduanya, ia harus menulis ulang seluruh simfoni permainan yang dulu sudah berjalan seperti orkestra yang sempurna. Kehilangan mereka bukan hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan ritme yang sudah kami bangun selama ini, ucapnya menatap kosong ke arah lampu studio. Pengakuan Hye-son di depan setter lain, aku harus mulai dari nol. Podcast malam itu menghadirkan jajaran pemain ternama, Cha Sang-hyun, Kim Da-ini, An Hae-jin, dan Da-hyun dari AI Papers. Namun perhatian publik tersedot sepenuhnya kepada Hye-son. Suaranya bergetar saat ia menjawab pertanyaan tentang perubahan terbesar setelah kepergian tiga pemain kunci, Megawati, Bukilik, dan Teo Seung-ju. Aku harus mulai dari nol, katanya. Dulu aku tahu kemana bola harus diarahkan, siapa yang bisa menyelesaikan serangan. Sekarang aku harus mempelajari semuanya lagi. Ia menuturkan bahwa tanpa trio andalan itu, ia tak bisa hanya mengandalkan kecepatan atau insting. Ia harus membangun chemistry baru dari awal dengan penyerang yang baru bergabung. Hye-son menyadari bahwa tugasnya kini 2 kali lipat lebih berat, menjadi pengatur bola sekaligus penggerak mental rekan-rekannya. Ia tersenyum kecil sambil menambahkan, tidak ada yang salah dengan perubahan, tapi aku harus jujur, rasanya hampa tanpa mereka. Antara nostalgia dan tanggung jawab, Red Sparks di titik perubahan. Sebagai kapten yang sudah lebih dari 10 tahun membela Red Sparks, Hye-son terbiasa menghadapi musim berat. Namun kali ini berbeda. Kepergian 3 nama besar membuat sistem permainan tim berubah secara drastis. Ia mengakui, ada kalanya ia masih mencari bayangan lama, kecepatan Megawati saat menyerang dari sisi kanan, atau gestur tangan Bukilik yang memberi isyarat sebelum menerima umpan cepat. Dulu aku bisa membaca gerakan mereka hanya dari sorot mata, kenangnya. Kini ia harus mempelajari gaya baru dari penyerang muda yang menggantikan posisi itu. Aku tidak ingin membandingkan, tegasnya, tapi waktu tak bisa membohongi perasaan. Ia menambahkan bahwa latihan kini terasa seperti membangun rumah dari pondasi yang sama sekali baru. Sebagai kapten, aku harus memastikan semua berjalan stabil. Walau sulit, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan tim. Dukungan dari Cha Sang-hyun dan para setter Korea. Dalam podcast itu, Cha Sang-hyun yang dikenal sebagai analis taktik voli Korea sempat memberikan komentar penuh empati. Ia tahu betul bagaimana beratnya peran seorang setter yang kehilangan rekan-rekan inti. Kau seperti pemain catur yang kehilangan 3 bidak utama, ujarnya. Hye-seon tersenyum lalu menunduk. Ya, tapi aku masih punya papan, dan aku harus terus bermain. Kalimat itu sontak membuat studio hening beberapa detik. Rekan-rekan setternya seperti Kim Da-ini dan An Hae-jin menatapnya penuh hormat. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekedar kalimat motivasi, itu janji dari seorang kapten yang menolak menyerah. Dukungan moral pun mengalir dari komunitas voli Korea. Banyak yang menilai, meski Red Sparks tengah dalam masa sulit, kehadiran sosok seperti Hye-seon membuat tim tetap punya arah. Dia bukan hanya pengatur bola, ujar Cha Sang-hyun, tapi pengatur semangat. Megawati dan bayangan masa lalu yang masih menggema. Nama Megawati Hangestri masih menjadi topik panas di media Korea. Yonhap dan TV One News Korea menulis laporan bertajuk Mega dari Red Sparks, akankah ia kembali ke Liga Korea?
Isinya membahas peluang Megawati kembali ke Korea setelah kontraknya di Turki berakhir. Namun saat ini, ia tidak bisa bergabung karena tak terdaftar di Asian Quarter Draft. Meski begitu, sistem free agent tahun depan membuka peluang besar baginya untuk comeback. Bagi Hyeseon, kabar itu terasa seperti harapan kecil di ujung lorong panjang. Kalau dia kembali, tentu aku akan senang, katanya lirih. Tapi tim ini tidak bisa terus bergantung pada masa lalu. Ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah membangun ritme baru, bukan menunggu bayangan lama datang. Mega selalu spesial katanya, tapi tanggung jawabku sekarang adalah menciptakan bintang baru. Ketika tim harus berdiri tanpa trio legendaris. Kehilangan Megawati, Bukilik, dan Seungju bukan sekedar pergantian pemain, melainkan perubahan besar pada sistem serangan Red Sparks. Pelatih Ko Hae-jin mengakui formasi mereka kini sepenuhnya berbeda. Kami harus belajar menyerang dengan gaya baru, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Hyeseon pun merasakan perubahan itu secara langsung. Ia tak lagi bisa mengandalkan dua opsi serangan cepat yang dulu begitu familiar. Kini, ia harus membangun kepercayaan dari nol dengan pemain muda. Aku harus tahu apa yang mereka mau, bukan hanya apa yang aku pikir terbaik, jelasnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi, bahkan dalam hal-hal kecil seperti arah mata atau bahasa tubuh. Kalau dulu Mega tahu kapan aku akan lempar bola tinggi, sekarang aku harus memberi aba-aba baru. Ini bukan hanya soal teknik, tapi rasa percaya. Latihan pagi dan bayangan yang tak hilang. Di sesi latihan pagi, Hyeseon terlihat berlatih lebih lama dari pemain lain. Ia menonton ulang rekaman pertandingan lama saat masih bersama Mega dan Bukilik. Setiap kali bola dilambungkan, ia seperti melihat bayangan masa lalu di antara jaring. Lihat timingnya, katanya kepada pemain muda. Mega selalu datang setengah detik lebih cepat dari blok lawan. Ia bukan sedang bernostalgia, melainkan belajar dari pengalaman. Kalau ingin tim ini sekuat dulu, kita harus belajar dari yang terbaik. Ia menekankan kepada rekan-rekan mudanya bahwa voli bukan hanya tentang power, tapi juga koneksi batin antara setter dan penyerang. Kalau kalian percaya padaku, bola akan datang di tempat yang kalian butuhkan, ujarnya tegas. Kalimat itu jadi mantra yang sering diulang di ruang latihan Red Sparks sejak hari itu. Media Korea ramai bahas era baru Red Sparks. Setelah penurunan performa di awal musim, media Korea menulis berbagai analisis tentang Red Sparks yang kini disebut tim jago kandang. Beberapa kemenangan besar di markas sendiri membuat publik kembali memberi harapan. Mereka memang kehilangan mesin poin, tapi menemukan daya juang baru, tulis salah satu media lokal. Dalam wawancara terpisah, Hyeseon menegaskan bahwa timnya tak ingin terus dibandingkan dengan versi lama. Kami bukan Red Sparks masa lalu, kami versi baru, ujarnya. Ia juga memuji penyerang muda yang kini mulai menunjukkan taringnya. Mereka belum sehebat Mega atau Bukilik, tapi mereka punya semangat yang sama. Saat ditanya apa target pribadinya musim ini, ia menjawab tanpa ragu, bukan hanya menang, tapi memastikan semua orang percaya bahwa Red Sparks masih bisa bersinar. Dukungan mengalir dan pesan dari para penggemar. Media sosial di Korea dibanjiri pesan dukungan untuk Hyeseon setelah podcast itu tayang. Banyak penggemar yang menulis bahwa mereka terharu melihat kejujurannya. Kapten sejati tidak selalu menang, tapi selalu berani mengaku lelah, tulis salah satu komentar yang viral. Dukungan juga datang dari para mantan pemain, termasuk beberapa yang pernah satu tim dengannya. Mereka memuji keberanian Hyeseon untuk membuka sisi emosionalnya. Dia bukan hanya pemain, tapi pemimpin yang tahu kapan harus kuat dan kapan harus manusia, ujar salah satu komentator televisi. Hyeseon sendiri merespons dengan rendah hati, aku hanya melakukan tugasku. Meski sederhana, kalimat itu menggambarkan karakter sejatinya, tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Kini semua mata tertuju padanya, bukan hanya sebagai kapten, tapi simbol keteguhan Red Sparks. Babak baru, harapan, adaptasi, dan janji seorang kapten. Kini, Red Sparks memasuki babak baru tanpa trio legendarisnya. Namun di balik kekosongan itu, ada semangat baru yang perlahan tumbuh. Hyeseon memimpin latihan dengan lebih tenang, fokus membangun kepercayaan antar pemain.
Kami akan belajar dari kekalahan, dari kehilangan, dan dari kesalahan kecil, ujarnya seusai pertandingan terakhir. Ia tahu perjalanan musim ini tidak akan mudah, tapi ia menatapnya dengan keyakinan penuh. Mereka boleh pergi, tapi semangat mereka tetap di sini, ucapnya dengan mata berbinar. Dalam setiap umpan yang ia kirimkan, dalam setiap teriakan motivasi di tengah pertandingan, terselip satu janji, bahwa Red Sparks tidak akan padam. Karena selama Hyeseon masih berdiri di lapangan, harapan itu masih hidup, seperti nyala kecil di tengah malam Korea yang sunyi, menunggu untuk menyala lebih terang di musim depan.